SIM online untuk semua itu topik langsung kita siang ini, dan pemirsa Anda kami ajak untuk bisa bergabung melalui telepon dan SMS di nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ya, bisa bergabung ya, nanya-nanya langsung terkait dengan SIM online itu seperti apa. Nah, saya kembali lagi Pak Sudaryatmo, sejauh ini memang sebenarnya udah ada belum sih Pak keluhan mungkin dari masyarakat terkait dengan memperpanjang SIM ini nih sulit sekali, atau mungkin membuatnya, atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara penerbitan SIM itu kan ada dua, pembuatan SIM baru sama perpanjangan. Kalau perpanjangan relatif tidak banyak masalah ya, karena akses poin orang memperpanjang juga semakin banyak dan apalagi ditambah SIM online tadi, lintas daerah kita bisa diproses perpanjangan SIM. Tapi untuk pembuatan SIM baru ini yang memang beberapa keluhan seperti ujian beberapa kali lulus macam itu yang ya menurut saya memang kalau dalam pandangan lembaga konsumen bikin SIM itu memang harus susah karena ini menyangkut susah ya, harus safety. Bahkan karena akibat yang ditimbulkannya juga tidak kecil ya. Lulus ujian SIM itu dirayakan karena memang itu sesuatu yang menurut saya juga harus begitu. Asal jelas saja bahwa kalau dia nggak lulus itu kurangnya di mana seperti itu. Oke, ujian nggak lulus hingga akhirnya ada yang berani untuk membayar. Nah, ini kan berarti membayar ke siapa dan bisa juga ke calo. SIM online ini bisa nggak sih Pak, atau nggak mengurangi calo itu, Pak Iqbal? Ya, semangat untuk itu jelas ada. Bukan hanya SIM online, SIM gerai SIM atau SIM corner di luar Jakarta atau SIM keliling, itu salah satu semangatnya adalah mengurangi praktek-praktek in prosedur itu kan, atau calo-calo. Dan begini, saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Sudaryatmo bahwa sebenarnya kalau surat izin mengemudi dipersepsikan bahwa SIM adalah akuntabilitas, bahwa ini adalah kompetensi seseorang dapat menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan diri orang lain, atau katakanlah pakai istilah responsible riding gitu ya. Nah, sehingga memang betul-betul harus susah kalau SIM itu. Harus susah asal petugasnya sendiri, teman-teman kami betul-betul tidak ada hal-hal yang tanda petik rekayasa. Dan itu sudah dipersiapkan Pak untuk sumber daya manusia dari pihak Polri sendiri? Sudah, kita benar-benar memilih orang-orang yang punya komitmen, integritas moral yang baik, yang di dalam melakukan pelayanan SIM tersebut, terutama SIM baru. Karena SIM baru jangan sampai main-main. Kita lihat ada kasus Kopaja beberapa minggu yang lalu kan? Iya, yang tabrakan. Sangat mengenaskan itu. Apakah itu bentuk bahwa seseorang bisa menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan diri orang lain? Karena hakikatnya kecelakaan itu terjadi pasti didahului oleh pelanggaran, pelanggaran kecepatan, pelanggaran batas, pelanggaran rambu-rambu dan lain sebagainya. Maka dari itu sekali lagi saya jawab Mbak tadi bahwa SIM online semangatnya salah satunya selain peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menekan terjadinya calo. Otomatis begitu kan, mempermudah akses kepada pelayanan Polri. Dengan mudah maka calo pun akhirnya tidak berguna, berkurang dan tidak ada job ya. Kita menyapa ada penelpon dari Jakarta Barat, ada Pak Teddy. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang. Iya Pak Teddy, silakan, mungkin mau langsung bertanya ke Pak Iqbal ini, silakan. Enggak Pak, saya ingin berkomentar saja sedikit. Terima kasih sebelumnya. Jadi saya kira SIM online ini terobosan yang patut dihargai sekali Pak dari Polri. Saya sendiri sebetulnya KTP Bandung Pak, tapi sering di Jakarta, sering di Tangerang. Jadi kalau ada mau memperpanjang SIM dengan online ini itu sangat membantu. Nah, SIM online ini kan harus kita lihat sebagai peningkatan layanan di administratif. Jangan dulu ditarik kemana-mana gitu loh, seperti misalnya periksa kesehatannya, apakah memenuhi syarat. Kan ketika SIM offline juga tidak sampai kesehatan Pak. Apakah harus diperiksa jantungnya di situ, harus biaya berapa sama Polri disediakan. Jadi jangan kemana-mana dulu lah. Kan lihat
semua orang punya SIM tapi melanggar tiap hari. Itu kan masalah moral bangsa aja. Ini memang lagi rusak gitu loh. Nah, sekarang kita batasi dulu administratif SIM online. Mantap Pak, dilanjut Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Teddy. Ini Pak Teddy semangat sekali karena dia tinggal pindah-pindah dari Jakarta Barat dan kemana, KTP-nya Bandung. Tapi menurut dia ini adalah sistem administratif, nggak perlu dong kalau jangan dulu periksa kesehatan Pak. Ini gimana? Kacamata kami bahwa pelayanan pada surat izin pengemudi berbanding lurus dengan keselamatan. Jadi kami tidak ingin bahwa semangat pelayanan saja ditonjolkan, bahwa keselamatan juga harus kami kuatkan. Maka dari itu surat keterangan dokter itu menjadi mutlak dan mereka hadir pada saat kami melakukan inputting data pada kantor-kantor kami, pada pusat-pusat pelayanan kami melihat fisik daripada teman-teman itu. Jadi bukan persoalan administratif ya, bahwa keselamatan yang paling diutamakan. Betul, keselamatan. Ingat bahwa SIM berbeda jauh dengan KTP. Kalau KTP jelas identitas, tapi kalau SIM adalah kompetensi seseorang. Authority seperti yang dikatakan Bapak tadi. Nah ini kan kita juga lihat tadi sempat ngebahas mengenai SIM yang dibawa juga adalah SIM yang mau diperpanjang. Kalau SIM-nya udah mati gimana Pak? Nah itu, terima kasih sudah diingatkan bahwa ketika SIM-nya sudah mati selama 3 bulan. 3 bulan? Ya otomatis sistem menolak. Mereka harus bikin baru lagi mereka berarti? harus bikin baru lagi. Jadi kita harus disiplin ya di dalam melakukan pembinaan terhadap keselamatan mengemudi. Maka dari itu kita sudah rancang ketika SIM tersebut mati, segeralah untuk memperpanjang. Karena ini terkait dengan kemampuan seseorang mengemudi. Begitu. Jadi kadang-kadang persepsi masyarakat pengguna jalan, saya bawa SIM bukan untuk menyelamatkan, maaf. Saya bawa SIM takut polisi. Gitu kan. Ayo, gitu kan. Tapi tidak, SIM itu adalah kompetensi kita untuk menyelamatkan diri kita, atau katakanlah kita berprofesi sebagai pengemudi taksi. Kita menyelamatkan diri kita dan bertanggung jawab pada nyawa orang lain, penumpang. Gitu. Kembali lagi ke Pak Sudaryatmo, ini kalau kita lihat memang tadi Pak Teddy, jadi Pak Teddy saya tadi sudah mengapresiasi dengan adanya pelayanan terbaru ini, tapi mungkin mempertanyakan lagi Pak Iqbal bilang ini bisa menjadi menekankan calo juga nih. Kita kembali lagi ke calo nih jadinya. Tapi kalau Anda lihat sendiri, ini mampu nggak sih Pak Sudaryatmo untuk menekan calo dengan sistem online ini? Ya sebenarnya kan fenomena calo itu biasanya muncul ketika pertama tidak ada kejelasan soal lama proses dan biaya, itu satu. Kemudian yang kedua konsumen juga tidak, konsumen atau warga yang ingin mendapatkan SIM itu juga tidak ada kepastian berapa sih mengurus perpanjangan SIM. Tapi sepanjang itu tadi transparan, jelas dan predictable, orang juga bisa membagi waktunya. Pantauan Anda selama ini di tubuh Polri sendiri seperti apa? Transparansi untuk biaya, kemudian apapun yang menjadi kewajiban dari masyarakat seperti apa? Iya, sebenarnya begini, kalau untuk tadi kan ada pembuatan SIM baru sama ada perpanjangan. Kalau perpanjangan relatif tidak ada masalah. Di SIM baru memang harus banyak perbaikan. Termasuk soal kriteria lulus tidak lulus itu harus transparan menurut saya. Termasuk juga tadi materi yang diujikan itu kebetulan YLKI sekitar 3 bulan yang lalu diundang Korlantas untuk mengkaji ulang semacam materi ujian SIM, kurikulum. Ya, semacam kurikulum. Mengundang psikolog Pak Sarlito, terus mengundang teman-teman pakar transportasi. Memang jadi tidak cukup ketika kita mendapatkan SIM itu hanya diuji soal skill dan knowledge. Knowledge itu ujian tertulisnya, skill ujian prakteknya. Tapi juga kalau kita lihat kondak perilaku di lalu lintas, itu sudah saatnya juga tadi safety awareness sama attitude atau safety driving lah defensive driving itu harus dari ujian SIM itu harus diinternalisasi, sehingga ketika dia mendapatkan
SIM itu juga harus dipastikan bahwa dia punya attitude yang bagus untuk supaya nanti di jalanan kita tidak menemukan lagi driver yang kemudian berantem sama driver untuk lain. Untuk perpanjangan SIM pun keselamatan ataupun kesehatan dari si perpanjang yang ingin memperpanjang SIM juga diutamakan juga seperti itu. Bahkan kita minta kepada teman-teman polisi itu begitu ada insiden itu dibuka SIM-nya yang melakukan pelanggaran tadi, di mana sih SIM-nya dikeluarkan, hasil ujiannya di mana, dokternya siapa yang memeriksa. Biar akuntabel bahwa dia memang cakap, dia memang punya kecakapan untuk mendapatkan SIM tadi kan gitu. Dan selama ini belum ada tindakan seperti itu. Ya, ini yang kita supaya kalau jadi, dan saya yakin juga teman-teman polisi juga bisa punya kebanggaan ketika dia bisa membuktikan bahwa dalam proses pembuatan SIM dia sudah melakukan yang ini buktinya, hasilnya ini, tanggal ujiannya segini. Di Polres ini, ujian prakteknya begini. Berarti ada data-data di situ. Betul. Nah, data-data ini kan harus dimiliki juga oleh pihak polisian. Di antaranya juga data-data terkait dengan EKTP atau KTP. Nah, seperti apakah data-data itu, kita akan membahasnya, Pak Iqbal dan juga Pak Sudaryatmo. Kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara.